Tempo akhirnya mengaku dosa. Judul bombastis itu diralat. Sebelumnya tertulis garam, pemerintah merekrut homeless media. Tak lama berselang, berubah cemen, pemerintah bertemu. Hanya satu kata yang berubah, tapi rasanya pahit sekali. Untuk media sekali bertempo, ralat ini adalah luka akurasi. Itu harga diri. Bill Kovac, sang begawan jurnalisme, pernah bilang, elemen pertama jurnalisme adalah kebenaran. Tempo punya itu, tapi mereka lalai di elemen kedua, disiplin verifikasi. Ibarat sudah teriak maling di tengah pasar, orang sudah terlanjur menoleh, semuanya terlanjur melempar batu. Yang dituduh ternyata cuma numpang tanya alamat. Naluri anjing penjaganya hidup, tapi akurasinya mati di tempat. Memalukan. Semua bermula dari arogansi. Tempo seakan mencium aroma orkestrasi. Badan komunikasi pemerintah diletakkan di bawah lampu sorot, seolah sedang menjinakkan media-media baru di platform digital. Framing Tempo jelas prematur. Kata merekrut itu seram, seolah-olah ada transaksi jual beli idealisme. Padahal, jauh dari judul, antara Bakom dan homeless media hanya sebatas duduk semeja. Tak ada kontrak, tak ada sumpah setia. Tapi di luar sana, vonis sudah terlanjur dilepas. Reputasi sudah jadi arang. Dan Kodari pun nggak ada satu statement, bisa dicek ya videonya, nggak ada satu statement apapun yang menyatakan bahwa kita merekrut. Nggak ada. Nah ya kan, kata merekrut itu atau direkrut tuh nggak pernah disebutkan oleh Kodari. Dia menyebut bahwa bisa menjadi mitra strategis. Itu yang disebut oleh Kodari dalam videonya. Dan dia bilang kita juga menyambut ya. Iya, kita menyambut baik gitu loh, teman-teman yang hadir di sini kita sambut baik. Kalau kita diskusi, kita pengen dengar pendapatnya, dia kan nge-share juga soal riset dan lain sebagainya gitu. Kan kita menyambut baik. Ini mitra strategis karena memang mereka itu kalau nggak salah ya, itu punya followers yang hampir 100 juta kalau ditotalin semua anggotanya gitu kan. Dan viewsnya bisa miliaran gitu loh. Betul. Gitu. Dan ini kenapa enggak kalau misalnya bisa jadi mitra strategis. Mitra strategis itu kan bukan berarti anak buah. Ya kan, mereka ini sebagai media, kalau media misalnya pada umumnya media konvensional, kan mereka harus memvalidasi berita. Ngecek kebenaran berita dan lain sebagainya, ya kan? Nah, mereka kan enggak. Mereka ngambil dari media yang ada. Mainstream. Sedangkan media-media lain ngambil dari sumbernya langsung. Itu kan dua perbedaan yang... Nah, Kodari itu mendorong agar new media ini juga nanti prosesnya sama. Mendapat akses dari sumbernya langsung. Sebelum gaduh, Kepala Bakom Muhammad Kodari pasang panggung. Dia menyebut akun-akun homeless media sebagai mitra strategis. Teman-teman new media mencerminkan upaya Bakom untuk menjangkau publik seluas-luasnya, tidak hanya melalui media konvensional, tapi juga melalui kanal-kanal digital yang pada hari ini telah menjadi realita media atau realita komunikasi di kita, Gus Ipul, sebagai bentuk dari perkembangan teknologi ya dan sosial kemasyarakatan. Satu catatan bahwa kami mengakui bahwa masih ada beberapa isu yang harus disettle oleh new media. Ya, ini catatan juga nih dengan teman-teman new media ya. Baik dengan rekan-rekan di media konvensional maupun dengan lembaga seperti Dewan Pers. Namun pandangan kami, new media harus dirangkul agar dapat meningkatkan kualitas dan standar, agar produk dari new media ini makin berkualitas seperti halnya media konvensional. Pernyataan Kodari pada akhirnya jadi petaka. Pemilik akun merasa tak sepemahaman. Mereka merasa diklaim sebagai pemain cadangan dalam tim yang tidak pernah mereka masuki. Timothy Marbun pun langsung gelar barikade. Bagi Indonesia New Media Forum yang diwakili Timothy, bermitra itu soal akses data, soal membuka pintu komunikasi, bukan soal titipan konten, bukan soal jadi penyambung lidah kekuasaan. Homeless media ini memang hidup di lorong yang aneh. Media lama menganggap mereka tidak sah karena tidak sesuai syarat Dewan Pers. Tak punya gedung tinggi, tak punya kru yang mumpuni, tak punya susunan redaksi yang berderet. Tapi lihatlah pengaruhnya. Mereka membuat yang mapan gelisah. Ironis, yang liar justru lebih didengar publik. Dibanding akun resmi media arus utama yang adminnya banyak, anggarannya besar.
Interaksi mereka pun tak meriah. Kalaupun ramai, itu semu karena bisa saja beli dari agensi. Kini zaman sudah lari, tapi aturan masih merangkak. Dewan Pers masih sibuk pegang meteran kuno, masih tanya mana kantornya, mana badan hukumnya, mana petanya secara administratif. Kalau tidak rapi di atas kertas, dianggap pinggiran, tak sah, dianggap gelandangan jurnalisme. Mereka lupa, pengaruh sudah pindah, lapangan sudah berubah, orang tidak lagi butuh izin birokrasi. Mereka hidup dari kecepatan, mereka tumbuh dari distribusi informasi yang tak terbendung. Bagaimana caranya agar media-media yang disebut sebagai new media ini dirangkul, diberikan data atau informasi yang valid. Sehingga ketika misalnya ada isu-isu yang berkembang di masyarakat, mereka juga punya data yang valid dalam menyajikan informasi itu kepada masyarakat. Sesederhana itu. Oke. Gitu loh. Contoh misalnya, ini kan bicara sentimen. Sosial media ini kan cepat. Betul. Kalau Beda sosial dengan media YouTube. sentimen. YouTube itu 1-2 minggu, berbulan-bulan masih hangat isunya. Sosmed kan enggak. Cepet banget. Hari ini rame, besok rame, hari ketiganya redup. Maka harus ada isu baru. Harus ada isu baru. Ya. Contoh sentimen paling sederhana ketika kemarin misalnya salah satu menteri, misalnya Menteri Pariwisata, disebut masuk masjid, ya kan di framing tuh, masuk masjid pakai sepatu. Di sosmed kan cepat tuh naiknya. Iya. Nah, ada nggak yang berusaha untuk memvalidasi informasi itu? Nggak ada, Pak. Tapi Apa ya, ada? apa nanti media-media new media itu akan melakukan itu? Karena mereka kan butuh cepat aja katanya. Iya. Naik cepat. Kalau sekedar hanya udah ikutin Iya. narasi yang lagi berkembang, udah ikutin aja. Tapi dengan- kan nggak begitu. Iya, maksudnya dengan keterbatasan mereka, apa nanti akan ada effort untuk temui siapalah entah jubir Menteri Pariwisata atau apa untuk mengklarifikasi atau Setidaknya bisa divalidasi. Kan memvalidasi informasi dan sebagainya kan nggak melulu harus ketemu, Bang. Kan bisa lewat HP sekarang. oh mereka punya kemampuan digital untuk Iya. memvalidasi informasi Betul, gitu ya. Betul. Tapi lihatlah, yang merasa paling raksasa pun bisa terpleset pada hal paling dasar. Akurasi, itu dosa besar. Publik tidak lagi sembah sujud pada senioritas. Publik tidak peduli siapa paling tua atau paling lama berdiri. Publik cuma mau satu hal, siapa paling cepat dan paling akurat muncul di layar HP mereka. Sekarang ini yang dominan adalah masyarakat, antar masyarakat sendiri. Nah, ketika sebuah bangsa, negara, pemerintah ini agak lemah, ekonominya, pendidikannya, bahkan mengalami kemunduran demokrasi misalnya, hal seperti ini menjadi umpan bagi masyarakat yang merasa tidak puas, sehingga media sosial ini lebih dominan. Dia menjadi pilar medium bagi masyarakat antar mereka sendiri. Kalau dulu pers itu sebagai pilar demokrasi keempat, jangan-jangan lama-lama media sosial menjadi pilar demokrasi kelima. Sistem kita ini aneh, masih sibuk urusan titik koma, padahal realitas sudah lari jauh. Akhirnya publik tetap jadi korban paling setia, dibanjiri kabar tiap detik, tapi tetap lapar akan kepastian. Informasi melimpah, tapi kebenaran jadi barang langka. Ibarat peribahasa, buruk muka cermin dibelah. Tempo yang ceroboh menjaga akurasi, tapi media baru yang kena imbasnya. Kepercayaan publik yang hancur tidak bisa dijahit dengan sebuah relat kecil di pojok berita. Kepercayaan itu mahal. Sekali retak, susah jadi utuh lagi. Begitulah homeless media. Men of our time.